Karena dasarnya adalah kita udah beberapa kali datang ke rumah sakit dan semua diagnosa dokter tuh bilang nyokap gue tuh nggak kenapa-napa, nggak sakit apa-apa gitu. Ketika nyokap gue keluar dari rumah, dia kayak anak muda umur 17 tahun. Nyokap gue mulai bilang, panas, tolong, panas. Cerita misteri ada di sekitar. Gua Rabi dan gua kali ini mau menceritakan cerita misteri yang gua alamin sendiri sama keluarga gua, dimana tepatnya tahun 2000-an, waktu itu gua masih SMP. Dan kejadian ini cukup lumayan lama hingga sekitar 6 tahunan lah. Awal mula kejadian tersebut yang gua tahu, yang gua denger dari nyokap gua sendiri, bokap gua itu pernah salah omong, salah ucap bercandaan terhadap tetangganya yang akhirnya menjadi sebuah malapetaka buat keluarga gue sendiri, dimana entah kenapa setelah ucapan itu beberapa saat kemudian selang beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya, setelah kejadian bokap gue bercanda seperti itu, awal mulanya adalah kok duit yang ada di rumah itu selalu menghilang ya, gitu. Jadi kayak lama-kelamaan dari mulai 100.000, 200.000, bahkan sampai akhirnya berjuta-juta gitu. Dan gak sekali dua kali bokap gua atau keluarga gua itu meminta saran kepada tetangga-tetangga ataupun sanak saudara untuk bagaimana sih menghilangkan yang mungkin ya saat itu di tahun 2000-an itu era tuyul, atau mungkin orang-orang mempunyai klinik yang cukup lumayan punya historical klinik di daerah yang gue tempat tinggal gitu loh. Dan akhirnya pada saat itu banyak yang menyarankan. Waktu itu gue sempat pernah ada satu sanak saudara gue menyarankan untuk membeli kepiting kecil atau yang bisa dibilang yuyu, dan ditaruh di pekarangan rumah. Dan saat itu yang gue masih SMP, gue melihat dengan mata kepala gue sendiri yuyu itu berjalan sendiri seperti ditarik. Dan itu cukup lumayan membuat memori saat ini gue menjadi cerita yang cukup lumayan menjadi masih misteri lah untuk si yuyu itu kenapa bisa ditarik seperti itu. Lama-kelamaan dari 10 juta bahkan sampai puluhan juta sampai 70 juta pun hilang. Banyak juga yang menyarankan entah dari mana, sampai saat itu kita bisa bilang ATM itu bukan menjadi hal yang ATM itu belum bisa untuk tarik store tunai. Nah akhirnya setiap malam setelah bokap gue tuh bekerja sebagai wirausaha, mempunyai perusahaan dagang genteng waktu itu. Dan akhirnya uang yang biasanya harusnya disetorkan ke bank keesokan harinya biasanya sudah hilang. Bahkan banyak yang banyak yang menyarankan juga kalau misalkan harus ditaruh coba di dalam toples atau diikat dengan rambut, bahkan banyak sekalipun. Dan terakhir celakanya keluarga gua tuh sampai membawa tidur uang itu menggunakan kaos yang didesain khusus, yang dijahit ada kantongnya di dada, dan bahkan itu bisa sampai hilang gitu loh. Kejadian itu gempar di daerah gua tempat tinggal gitu, karena dasarnya adalah tempat gua tinggal sendiri pun itu ada di pinggir jalan dan tidak punya tetangga sekalipun. Lalu setelah kejadian tuyul itu, banyak kejadian tuyul itu terus berjalan, dan akhirnya yang setelah itu nyokap gue yang diserang. Awal mula nyokap gue ngerasa dia kok kayak sakit-sakit terus kakinya.
Lama kelamaan nyokap gue suka tidak bisa bangun dari tidurnya lantaran kakinya tuh sakit banget. Tapi anehnya yang jadi misteri adalah ketika nyokap gue keluar dari rumah, dia kayak anak muda umur 17 tahun yang bisa pergi kemana saja tanpa harus kesakitan. Namun ketika pulang dari pergi entah dari manapun, ketika nyokap gue tuh masuk dari ke rumah, nyokap gue tuh kayak langsung teriak sakit kakinya. Sampai satu pernah kejadian kejadian ini bahkan nyokap gue sakit ini ketika gue udah mulai SMA. Berarti kan gue sudah mengalami kejadian ini udah sampai 5 tahun lamanya. Bener-bener udah lama banget. Sampai akhirnya pada saat gue SMA, waktu itu nyokap gue didatangkan orang pintar. Gue pengen tahu, penasaran. Karena dasarnya adalah kita udah beberapa kali datang ke rumah sakit dan semua diagnosa dokter tuh bilang nyokap gue tuh nggak kenapa-napa, nggak sakit apa-apa gitu. Bahkan disangka nyokap gue mengalami sakit asam urat atau mungkin penyakit-penyakit kaki lainnya yang diderita, tapi bahkan sampai sudah cek darah sekalipun nyokap gue dalam keadaan sehat dan tidak ada diagnosa sakit sekalipun. Tapi anehnya ketika pulang dari rumah sakit manapun, nyokap gue itu bener-bener kesakitan dan bener-bener yang seperti teriak, tolongin mama. Dan parahnya ketika nyokap gua mau ke kamar mandi, itu bahkan anak-anaknya termasuk gua sekalipun itu sampai menggotong nyokap gua, tolongin mama mau ke kamar mandi. Dan gua yang melihat dengan mata kepala gua sendiri, di mana nyokap gua teriak-teriak seperti itu gue penasaran. Sampai akhirnya di satu masa nyokap gue datanglah seorang orang pintar. Orang pintar itu akhirnya gue nggak tahu dari mana asalnya. Nyokap gue akhirnya saat itu disuruh pakai mukena. Entah gimana ceritanya, dia bacain lah bacaan surat-surat entah apa yang dia bacakan ke orang tua gua. Nyokap gua mulai bilang, panas, tolong, panas. Dan anehnya lagi, si orang pintar itu menyuruh gua untuk membeli telur. Atau entah gimana, telur itu mungkin saat itu menjadi media dalam pengobatan yang mungkin gua nggak tahu apakah memang pengobatannya seperti itu kah. Akhirnya setelah telur ini gue beli sendiri dalam keadaan yang bagus. Sampai akhirnya gue bawa telur itu ke orang pintar tersebut dan dia mengusap telur itu. Gue masih ingat mengusap telur itu di telapak kaki nyokap gue. Dan alhasil ketika telur itu dibuka, berubah menjadi telur busuk atau biasa kita bilang telur tembuhuk kali ya. Dan itu baunya bener-bener parah banget. Sampai setelah pengobatan itu kita keluarga nggak percaya apa yang udah terjadi. Tapi ternyata kita sudah terlalu jauh untuk menangani hal tersebut dari agama. Akhirnya orang tua gua, bokap gua merasa ini sudah tidak benar untuk menjalani pengobatan yang bisa dibilang ini pengobatan yang musyrik. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke ustadz, di mana ustadz tersebut adalah menyarankan untuk meruqyah nyokap gua. Pada akhirnya nyokap gua menjalani ruqyah dan ustadz tersebut menyarankan rumah yang gue tinggalin bersama keluarga gue itu disarankan untuk terus menyetel kaset lantunan Al-Quran. Setelah
beberapa tahun keluarga gua berperang melawan misteri yang kita tidak pernah tahu terjadi seperti apa di luar nalar kita. Akhirnya lama-kelamaan gangguan-gangguan yang aneh tersebut hilang dengan seketika, hilang dengan sendirinya. Gitu sih cerita gue di Cemas. Terima kasih sudah mendengarkan.